kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu. Di kesempatan ini, kami, kelompok 23 KKN BBM 64 Universitas Airlangga akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan Goals nomor 8, Sustainable Development Goals atau SDG. Sebelumnya, SDG itu apa sih dan apa aja ya urgensinya? Menurut United Nations Development Program, dikarenakan ekonomi global yang terus pulih, kita juga telah melihat adanya pertumbuhan yang lebih lambat, kesenjangan yang semakin lebar, dan tidak cukupnya lapangan kerja untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Oleh karena itu, SDGs mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat produktivitas, dan inovasi teknologi yang lebih tinggi. Kunci dari tujuan ini adalah mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja, juga langkah-langkah efektif untuk memberantas kerja paksa, perbudakan, dan perdagangan manusia. Sehingga tujuannya adalah untuk mencapai pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki pada tahun 2030 nanti. Di zaman sekarang, tiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sangat banyak. Gaya hidup yang semakin kompleks juga membuat orang memiliki banyak tuntutan guna menunjang gaya hidupnya. Tentunya tidaklah cukup apabila kita hanya mengandalkan gaji atau uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Untuk itu, penting bagi kita mencari cara dalam mendayagunakan uang yang kita miliki agar dapat memenuhi segala macam kebutuhan dan keinginan yang ada. Salah satu cara untuk mendayagunakan uang tersebut adalah dengan melakukan investasi. Disinilah maksud dan tujuan dari program kerja Tim Padasi atau pentingnya penempatan dana investasi. Kelompok kami memberikan video edukasi mengenai pentingnya penempatan dana investasi yang kami unggah di YouTube channel khusus kelompok, sehingga bisa ditonton oleh siapa saja dan tidak terbatas hanya untuk masyarakat Kelurahan Bintara. Selain itu, poster juga kami buat dalam rangka memberikan edukasi yang lebih detail lagi dan mengadakan sesi diskusi melalui WhatsApp group bersama para warga RT 7. Dalam diskusi tersebut, warga menyambut dengan baik dan juga memberikan respon atau pertanyaan-pertanyaan seputar investasi. Wah, kita bisa teredukasi sama-sama ya. Program yang kedua yaitu Menkedarat atau Manajemen Keuangan dan Dana Darurat. Apa ya latar belakang dari program ini? Jika kita perhatikan, banyak orang yang sebenarnya memiliki kemampuan finansial yang baik tetapi gagal dalam mengatur keuangannya. Sikap boros, konsumtif, dan tidak disiplin dalam menerapkan anggaran seringkali menjadi lebih dominan dalam menguasai pengalokasian uang, sehingga menjadi penyebab dari buruknya pengelolaan keuangan pribadi. Karena sebesar apapun gaji yang diperoleh, jika tidak dikelola dengan baik, maka kemandirian finansial akan sulit diwujudkan. Begitu juga sebaliknya. Prinsipnya, kesuksesan finansial bukan terletak pada jumlah uang yang dimiliki ya, tetapi kemampuan mengatur dan mengelola uang tersebut. Seiring berjalannya waktu, peristiwa-peristiwa di masa depan menjadi sesuatu yang nggak bisa kita prediksi. Makanya penting buat kita untuk mempersiapkan dana darurat. Karena dana darurat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan mendesak seperti sakit, kecelakaan, atau ketika kita sedang tidak memiliki penghasilan. Oh iya, kelompok kami memberikan video edukasi yang membahas tentang kondisi keuangan yang sehat, bagaimana cara mengatur cash flow keuangan, dan juga menyiapkan dana darurat. Video tersebut dapat diakses via YouTube channel yang juga dapat ditonton oleh siapa saja. Selain itu, kami juga mengadakan sesi diskusi bersama narasumber melalui WhatsApp group dengan warga RT 7. Kabar baik, warga di grup tersebut aktif berpartisipasi dalam diskusinya. Baik, program ketiga. Dilatar belakangi oleh lapangan pekerjaan yang semakin sulit ditemukan, membuat perjalanan pertumbuhan ekonomi kian hari kian sulit. Kondisi ini diperparah dengan adanya peristiwa force majeure, yaitu pandemi COVID-19 yang membuat banyak pekerja harus terkena dampak, seperti adanya PHK masif atau pengusaha yang gulung tikar. Hal tersebut menjadi pertimbangan yang sangat baik bagi kita untuk mencari peluang usaha berjualan online, baik untuk tambahan pendapatan ataupun menjadi pendapatan tetap. Disinilah kami rancang program NIMO, Side Job di masa force majeure dan pendapatan tambahan untuk memberikan insight baru kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi. Dalam pelaksanaan program NIMO, kelompok kami mengadakan kulwap atau kuliah WhatsApp bersama warga RT 7 yang membahas terkait rekomendasi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang memungkinkan untuk dijalani di saat situasi COVID-19 agar dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Semoga ketiga program kerja yang telah kami rancang juga dapat menyumbang manfaat bagi masyarakat sekitar. Sekian dari kelompok 23 KKN BBM 64 Universitas Airlangga.